Selamat malam untuk kita semua. Baik, pada malam hari ini kita berkumpul untuk merenungkan tema katekesi kita, hidup dalam kebenaran. Yang merupakan salah satu pilar penting dalam hidup bermasyarakat maupun berkomunitas, terutama kita sebagai calon katekis. Namun jika kita gali lebih dalam, tema ini adalah panggilan untuk hidup dalam kebenaran. Dunia yang saat ini penuh dengan informasi palsu, gosip, dan pencitraan kejujuran menjadi barang mewah yang langka. Sebagai murid Kristus, kita diingatkan bahwa Yesus sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka saat kita berani jujur, kita sedang mengikuti Kristus. Baik saudara yang terkasih, mari kita buka hati untuk melihat sejauh mana kata-kata kita selama ini membangun atau justru meruntuhkan sesama. Marilah kita mengawali katekesi kita pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang dibagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber segala kebenaran, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan untuk berkumpul dan merenungkan firman-Mu hari ini. Semoga melalui firman katekesi kita pada malam ini, Kau memanggil kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang jujur dan kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Seringkali mulut kami masih sibuk menjaga kejujuran. Jari-jari kami mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar, dan hati kami masih sering menyimpan kepalsuan demi kepentingan diri sendiri. Utuslah Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami. Terangilah akal budi dan hati kami, agar melalui katekesi ini kami semakin mencintai kebenaran. Berilah kami keberanian membuang segala dusta dan kemunafikan, sehingga perkataan dan perbuatan kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Jadikanlah pertemuan ini sebagai langkah awal bagi kami untuk membangun hidup yang penuh integritas demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan sesama kami. Doa ini kami satukan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, untuk lebih mendalami katekesi kita pada malam hari ini, saya minta saudara Ayat baca cerita, dan saya minta saudara-saudara untuk mendengarkan dan melihat serta mendalami cerita yang dibacakan oleh teman Ayat. Bibit yang didaku. Dahulu kala ada seorang raja yang sudah tua dan tidak memiliki ahli waris. Ia memutuskan untuk mencari penggantinya dari kalangan rakyat biasa melalui sebuah ujian kejujuran. Raja mengumpulkan semua pemuda di kerajaannya dan memberikan masing-masing sebutir bibit tanaman. Bawalah bibit ini pulang, tanam, dan rawatlah selama 3 bulan. Siapapun yang membawa tanaman yang paling indah balik ke istana akan menjadi pengganti sang raja. Seorang pemuda bernama Egi pulang dengan penuh semangat. Ia menanam bibit itu di pot yang bagus, menyiramnya setiap hari, dan memberinya pupuk terbaik. Namun
Setelah 1 bulan, tidak ada tanda-tanda kehidupan di potnya. 2 bulan berlalu, pot itu tetap kosong. Teman-temannya mulai bercerita tentang tanaman mereka yang sudah tumbuh tinggi dan berbunga indah. Egi merasa malu dan gagal, tetapi ia tetap merawat pot kosong itu dengan setia. Waktunya tiba untuk kembali ke istana. Egi ragu untuk pergi karena potnya hanya berisi tanah. Namun ibunya meyakinkan, pergilah dan katakan yang sejujurnya. Kejujuran jauh lebih berharga daripada mahkota. Dengan hati yang berat, Egi membawa pot kosongnya ke istana. Di istana, para pemuda lain memamerkan tanaman yang luar biasa indah. Ketika raja melihat pot Egi yang kosong, ia bertanya, "Mengapa pot kosong?" Egi menjawab dengan gemetar, "Maafkan saya, Raja. Saya sudah merawatnya setiap hari. Tetapi mimpi itu tidak pernah timbul. Saya tidak ingin membawa tanaman lain yang bukan hasil dari mimpi yang Raja berikan." Tiba-tiba Raja tersenyum dan mengumumkan, "Inilah bulanku." Raja menjelaskan bahwa sebenarnya semua bibitnya yang diberikan telah direbus hingga matang, sehingga mustahil bisa tumbuh. Semua pemuda lain telah mengganti bibit itu dengan bibit yang baru agar terlihat berhasil. Namun hanya Egi yang berani menunjukkan kebenaran meskipun ia terlihat gagal di mata dunia. Terima kasih saudara Opas yang telah membacakan cerita tadi. Baik, ada beberapa pertanyaan mengenai cerita yang teman Opas yang membacakan. Dari cerita yang telah kita dengarkan tadi, apa perasaan dari saudara-saudara? Perasaan yang menentu mungkin dari kalimat yang buat terasa sentuh untuk bisa kita ungkapkan. Baik, biasanya sini perasaan saya juga di mana seorang ini berani menampilkan potongannya meskipun kosong karena dia tahu bahwa dia juga tidak berhasil, tapi Raja menjelaskan bahwa semua ini adalah rencana Raja, bagaimana ia ingin semua rakyat dengan jujur, dan karena dia memberikan bibit itu sebagai bibit mati, tapi pada semua orang itu mereka tidak jujur karena mereka ingin kekuasaan. Terima kasih saudara Mas. Mungkin ada perasaan lain dari teman-teman, dari saudara-saudara. Dari saya, kalau dari saya merasa sedih dan kecewa pada pemuda-pemuda lain selain Egi. Mereka sudah berbohong, sudah membohongi Raja dengan cara mengganti benih yang dikasih oleh Raja tadi itu dengan bibit benih lain, sehingga mereka sudah mencerminkan tindakan yang tidak baik, sudah berbohong demi mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan ahli waris dari Raja tersebut. Terima kasih. Mungkin ada saudara yang dari saya merasa kagum itu pada ibunya Egi dan Egi sendiri, di mana yang pertama itu pada ibu Egi. Di sini ibu Egi tetap memberikan motivasi untuk Egi supaya Egi tetap jujur dalam untuk jujur
dalam menghadapi masalah yang ia hadapi. Yang kedua itu pada Egi. Saya masih kagum karena meskipun ada keraguan untuk mengungkapkannya, tapi Egi tetap bersikeras untuk mengungkapkan secara jujur bahwa tanaman yang ia rawat tidak bisa tumbuh. Itu saja dari saya. Terima kasih saudara. Yang berikut kita lanjut ke pertanyaan berikut. Dari cerita tadi mungkin ada pesan yang kita kutip dari cerita tadi. Tidak saya. Tetaplah bersikap jujur meskipun ada keraguannya. Tetaplah bersikap jujur meskipun ada rasa keraguan dalam hati. Terima kasih. Mungkin ada pesan lain dari saudara. Oke, Dari saya, kita harus bisa mempertahankan kejujuran dalam diri kita. Jangan sampai karena godaan terjadi kita lewat berbohong pulang lagi. Dari pertanyaan ketiganya, mungkin dari cerita tadi, mungkin dari diantara kita ada pengalaman yang sama dengan pengalaman dari cerita ini. Buat saya memiliki pengalaman yang pengalaman dalam cerita itu bahwa si Egi ini tadi coba dari saya memiliki pengalaman yang cukup mirip dengan apa yang telah dibacakan dalam cerita itu tadi, tapi di dalam konteks saya tidak atau pengalaman saya dalam konteks untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi di satu waktu pada saya S2 itu kami disuruh oleh guru kami itu untuk mengerjakan tugas. Nah, di situ pada saat itu ada salah satu murid yang memang cukup pemahaman yang lebih bagus dan memang pintar. Dia kami malas belajar lah. Jadi ya kurang paham lah apa yang disuruh tugas ini. Nah, kami ingin mendapatkan nilai yang bagus melalui contekan dari salah satu teman kita yang cukup baik. Nah, tadi pas istirahat dia punya lembar tugasnya ini simpan di dalam kelas. Nah, pas waktu itu kami sementara kerja tugas. Nah, untuk tidak rugi dan untuk mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik, kami mencuri jawaban dari teman yang satu ini. Setelah itu, setelah kerja tugasnya selesai, gurunya suruh tugasnya dikumpulkan. Nah, setelah itu, guru ini melihat jawaban kami itu sama. Terus gurunya bilang, apa kalian tadi dari atau apakah kalian tadi kerjasama? Nah, kami berbohong. Tapi ibu itu bilang, tapi jawaban kalian itu sama. Nah, di situ kami tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kami jawab jujur bahwa yang bilang kami dari teman kita tadi. Jadi di situ ibu guru ini marah dan bilang kepada kami bahwa menurut hasil nilai orang lain itu untuk menghasilkan nilai baru itu tidak baik.
atau hal yang tidak harus kamu lakukan, itu hal yang tidak baik. Nah setelah itu membuat kami dan kami sadar bahwa memang tindakan yang tidak baik. Jadi setelah itu ya kami sudah tidak melakukan hal seperti yang sama atau melakukan tindakan yang sama seperti kejadian itu. Terima kasih saudara Ali. Mungkin ada pengalaman yang sama dari teman-teman lain yang sesuai dengan ceritanya ini. Baiklah, pengalaman saya ketika pengalaman saya sendiri ketika saya SMP saya pernah mendapat surat panggilan dari sekolah di mana saya pernah berantem dengan salah satu teman dari pada dan tentunya kakak pada saat itu guru BK itu sangat marah kepada saya karena saya juga orangnya itu malas jarang ke sekolah. Jadi ya makanya guru PKI sangat marah pada saya karena dia tahu kalau saya itu orang yang sangat malas. Pada suatu waktu dia memberikan surat panggilan untuk orang tua saya untuk menghadapi guru BK tersebut karena perilaku saya yang tidak baik. Terus pada saat itu guru BK itu sangat marah kepada saya karena saya juga orangnya itu malas jarang ke sekolah. Jadi ya makanya guru PKI sangat marah pada saya karena dia tahu kalau saya itu orang yang sangat malas. Pada suatu waktu dia memberikan surat panggilan untuk orang tua saya untuk menghadapi guru BK tersebut karena perilaku saya yang tidak baik. Terus ia kasih surat panggilan itu kasih kepada saya, tapi saya tidak membawanya pulang ke rumah ataupun kasih kepada orang tua. Saya juga bilang kepada teman-teman yang sekampung dengan saya supaya jangan saya punya orang tua bahwa saya mendapat surat panggilan dari sekolah. Ketika tamat SMP, ibu saya orang tua saya baru tahu bahwa saya pernah mendapat panggilan. Tapi pada umumnya di situ, ketika saya sudah mendapatkan surat panggilan dari sekolah, di situ saya merasakan bahwa perilaku malas ataupun perilaku yang tidak baik dalam diri saya harus berubah. Di situ saya mulai berubah dan tidak menjadi malas lagi maupun atau tidak berkelahi lagi dengan orang lain. Tapi pada umumnya di kelas di pas tamat SMP orang tua saya sudah pernah mendapat surat panggilan dari sekolah, tapi mereka berkata bahwa jika kamu nanti jadi bapak dari anak-anak kamu percaya juga rasa jadi bohong orang lain. Sudah saya. Terima kasih Mas, berikan pengalaman yang terbaik sesuai dengan ceritanya tadi. Baik untuk pengalamannya, saya pikir ya cukup sampai di sini pengalaman. Jadi yang berikut untuk penegasan saya mengenai cerita ini tadi bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Hidup jujur memberikan kemerdekaan batin. Kita tidak perlu lelah menutupi satu dusta dengan dusta lainnya. Dengan hidup jujur, kita membangun kepercayaan dalam keluarga, sekolah, komunitas yang merupakan dasar dari kasih kebenaran. Yang berikut kita akan menimba inspirasi dari kitab suci yang akan dia bacakan oleh saudara Ali.
Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus bab 4 ayat 23 sampai 25. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pelajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih saudara Ali telah membaca teks tersebut tadi. Baik, yang berikut di sini saya akan memberikan ada 3 pertanyaan mengenai bacaan yang kita dengarkan tadi. Pertanyaan yang pertama, dari sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, mungkin ada kalimat atau ayat yang berkesan yang telah kita dengarkan dan menemukan bersama. Ya. Baik, dari saya sini saya tertarik di ayat 25 mana dalam ayat ini berbunyi, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama di sini. Saya menegaskan di sini Bapak Tuhan berfirman kepada kita itu adalah kita harus bisa berkata jujur terhadap sesama kita. Yang paling utama adalah kita itu harus berkata jujur kepada orang tua kita. Seperti yang Tuhan katakan di sini adalah katalah benar kepada seorang yang lain, maupun dengan teman-teman kita, maupun kepada romo-romo di komunitas kita di sini. Kita bisa berkata jujur apapun keadaannya. Yang penting dengan jujur kita juga bisa berani berkata kepada orang lain. Terima kasih. Terus mungkin ada saudara mungkin ada lagi. Oke, kalau tidak ada, kita pertanyaan berikut. Dari bacaan yang kita dengarkan tadi, mungkin ada pesan yang kita kutip, mungkin ada ayatnya yang menarik. Ya, baik. Dari saya pesan yang dapat kita ambil dari bacaan sabda Tuhan tadi. Di sini kita yang tinggal di komunitas asrama Putra 1000 Ruteng, ya dalam komunitas kan kita ini hidup dengan banyak orang lain dan banyak orang. Di sini sikap kita mulai ditata dengan baik dari sikap yang jujur maupun sikap sabar kepada orang lain. Dari pesan yang perlu kita tanamkan kehidupan sehari-hari kita nanti, yaitu adalah bersikap jujur kepada orang lain dan bersikap sabar. Itu sangat diperlukan dalam hidup komunitas. Mungkin sudah dari saya. Terima kasih. Terus Gimana dari saya? Dari sabda Tuhan tadi ada kalimat yang menyebutkan berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Keluar dari sini pesan yang dapat saya ambil tindakan atau kebiasaan kita yang dahulu
yang memang itu perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang tidak baik. Jadi itu harus kita tinggalkan segala tindakan yang tidak jujur atau hal-hal yang lain lagi yang tidak sesuai dengan atau tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Baik, saudara. Terima kasih saudara. Jadi untuk pesannya kita sampai di sini, kita akan naik ke pengalaman dari baik saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada ujung katekesi kita pada malam hari ini saya mengajak untuk kita mengungkapkan niat dalam melakukan rencana tindak lanjut supaya kegiatan katekesi kita tidak sampai di sini saja. Saya persilakan dua orang melakukan aksi konkret. Baik, saya di sini rencana yang saya dapatkan seperti dalam pesan kita suci dari dalam hidup komunitas kita, dalam hidup komunitas itu sikap kita diuji yang pertama adalah sikap kejujuran. Dari rencana yang saya dapatkan, saya berharap untuk kita semua yang mengikuti katekesi pada malam hari ini, agar kita mampu memahami tema katekesi yang dilakukan hari ini tadi. Semoga melalui katekesi ini kita kehidupan selanjutnya itu bersikap jujur dan sabar. Itu dari saya. Oke, baik dari saya. Kita sebagai makhluk sosial, kita harus mengedepankan nilai kejujuran. Kalau kita sering berbohong, nanti orang-orang yang ada di sekitar kita tidak akan pernah mempercayai kita lagi. Apakah rencana yang ditawarkan dari saudara-saudara tadi, apakah setuju? Setuju. Berikut saya mengajak juga saudara-saudara untuk melakukan doa permohonan untuk meminta bantuan Allah agar kegiatan katekesi kita ini dilaksanakan dengan hendaknya serta mampu mewujudkan niat terbalik untuk melakukan aksi nyata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, tunjuklah Roh Kudus-Mu agar melalui katekesi pada malam hari ini dan mendalam tema tentang kebenaran dan kejujuran, kami bisa mampu melarang perintah untuk bersikap jujur kepada orang lain. Marilah kita memohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baiklah, kita satukan doa kita dalam doa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dalam kerajaan, segala kami sejati dalam surga. Berilah kami kepada hari ini, dan kami seperti yang kami kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. doa penutup. Allah Bapa yang setia, kami bersyukur atas pernyataan dalam katekesi kami pada malam hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kebenaran bukan sekedar kata-kata, melainkan jalan menuju kebenaran batin sebagai anak-anak. Tuhan Yesus yang kebenaran sejati, ampunilah kami jika selama ini kami masih sering mengenakan topeng kepalsuan, menyebarkan berita yang melukai sesama, atau takut berkata jujur karena gengsi dan kepentingan diri demi kepentingan diri. Bantulah kami untuk berani menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru yang tulus dan berintegritas. Berkatilah rencana tindak lanjut dan aksi nyata yang telah kami susun.
Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu agar mulai saat ini jari-jari kami hanya menjadi saluran kebenaran, bukan sumber fitnah atau perpecahan. Semoga mulai kejujuran kami, orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang memerdekakan. Kami mohon perlindungan-Mu dalam perjalanan pulang dalam aktivitas kami sepanjang malam hari ini. Semoga kami tetap setia menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adalah sumber bagimu. Semoga Tuhan beserta kita